Kita akan membahas apa dan siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan dalil-dalil Ahmadiyah telah banyak dibicarakan oleh kemarin, mulai dari Abdul Rahman Hafiz, Al-Farid, dan Ustaz Ahmad Maulid. Dan alhamdulillah sepertinya bahasan kemarin sangat banyak sekali, karenanya tadi saya perhatikan pertanyaan juga semakin melebar. Nah sekarang saya akan berbicara apa dan siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh kemarin kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang bertanya apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu harus kita tahu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari 3 komponen atau 3 jaringan. Ada Ahlus, ada As-Sunnah, ada Al-Jamaah. Untuk mengetahui hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus mengetahui makna dari ketiga kalimat ini. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah istilah yang tersusun dari beberapa kalimat. Kata para ulama di dalam kitab-kitab kamus, Ahlus memiliki beberapa makna. Ada yang bermakna keluarga, Ahlul Bait, keluarga dalam rumah tangga. Ada yang bermakna pengikut, Ahlus Sunnah, pengikut As-Sunnah, Ahlul Bid'ah, pengikut ajaran bid'ah. Ada yang bermakna penduduk, Ahlul Jannah, penduduk surga. Ahlul Maghfirah, penduduk maghfirah. Dari ketiga makna ini, tentu yang paling pas adalah makna yang kedua, yaitu bermakna pengikut. Jadi Ahlus Sunnah berarti maknanya pengikut sunnah. Ini seperti diterangkan di dalam sekian banyak kitab-kitab kamus, antara lain kitab Al-Qudiyah karangan yang ke-6 Abdul Baqa Al-Kahfi. Kemudian makna As-Sunnah, apa makna As-Sunnah? Secara bahasa As-Sunnah maknanya adalah jalan, tapi maksudnya bukan jalan raya, bukan jalan pelosok,
Maksud dari jalan ini adalah jalan hidup, jalan kehidupan seseorang. Yang dimaksud jalan syar'i, sunnah maknanya jalan yang diridhoi oleh Allah, yang menjadi pijakan dalam agama dan telah ditempuh dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti para sahabat. Jadi secara syar'i sunnah yang terdapat dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah maknanya jalan yang diridhoi oleh Allah, yang menjadi pijakan dalam agama dan telah ditempuh atau dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti para sahabat, para ulama salaf, para aulia dan lain sebagainya. Ini makna sunnah seperti ditegaskan oleh Abdul Syekh bin Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah Lughatan Al-Tariqah wa Rawiyah Syar'an Ismul Tariqah Al-Rawiyah Al-Masrufah Al-Jidid Walakaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Awwaluhu Al-Masru'ah Al-Jidid As-Sahabah Radhiyallahu Anhu. Ini makna sunnah. Jadi makna sunnah di sini berbeda dengan makna sunnah yang terdapat dalam disiplin keilmuan yang lain. Kalau dalam disiplin ilmu hadis dan usul fikih, sunnah itu maknanya kullu ma jaa ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Segala apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun perbuatan. Kalau dalam ilmu fikih, anak-anak kita biasanya hafal mayusa ma'ala jahilah wala yu'amu ma'ala terkira, apa saja yang mendatangkan pahala tetap mengerjakan dan tidak mendatangkan siksa apabila ditinggalkan. Nah, tapi maksudnya sunnah dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah bukan itu. Tetapi sunnah di sini maksudnya jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang penting jalan itu diridhoi, artinya benar dalam kacamata agama itu sudah diangkat ajaran sunnah. Kemudian jamaah itu maknanya apa? Secara kebahasaan jamaah maknanya kulli syai'in wa kasratuhu, semua apa saja dan jumlahnya banyak. Jadi apapun yang berkumpul jumlahnya banyak namanya jamaah. Ini yang ada di aula ini namanya jamaah. Seperti diterangkan dalam kitab-kitab kalau secara istilah jamaah itu secara istilah maksudnya adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan. Sama dengan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah itu kompak bersama rukun. Kalau imamnya rukun, semuanya ikut rukun. Imamnya berdiri, ikut berdiri. Itu ciri khas jamaah. Nah, jamaah ini sebagai kebalikan dari kata al-furqah. Kalau al-furqah namanya golongan yang berpecah belah dan bercerai-berai. Jadi pecah belah bercerai-berai namanya furqah. Karenanya suami istri kalau cerai disebut dengan sirah atau furqah. Tapi kalau rukun adik-adik kalau jemaah disebut dengan jemaah. Bolak-balik ya, bolak-balik. Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membedakan, memperhatikan dan mengkafirkan terhadap sesama. Jadi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menjaga kebersamaan kerukunan. Bukan berarti maksudnya tidak ada perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat tidak merusak hubungan harmonis, hubungan baik di antara mereka. Imam Syafi'i dalam lingkungan masalah berbeda dengan gurunya sendiri Imam Maliki. Imam Maliki lingkungan masalah berbeda dengan beliaunya Imam Hanafi.
Imam Hambali dalam kehidupan masalah berbeda dengan gurunya sendiri Imam Syafi'i. Tapi meskipun mereka berbeda-beda, perbedaan tidak merusak hubungan baik di antara mereka. Itu namanya jamaah. Ini seperti yang ditegaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Ahlus sunnah la yukaffiru ba'dhum ba'dhan wa laysa bainahum khilaf yujibu tadalli wa takfir fa hum idzan ahlul jamaah. Jadi definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita simpulkan dari tadi adalah golongan yang mengikuti ajaran yang diridhoi oleh Allah atau golongan yang mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah yang menjadi pijakan dalam agama serta selalu menjaga kebersamaan, kekompakan dan kerukunan. Kira-kira definisinya seperti itu. Setelah kita tahu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang ada pertanyaan, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa pertanyaan ini penting? Karena dalam sekian banyak hadis Rasulullah SAW bersabda, "Istawa'il yawm ala ihda wa tis'in wa sab'ina firqah wa tafarraqat an-nasara ala ihda wa tis'in wa sab'ina firqah wa tahtalifu ummati ala salatin wa sab'ina firqah." Yahudi, orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan atau kelompok. Kristen atau Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan atau aliran. Umat Islam lebih banyak lagi, pecah menjadi 73 aliran. Jadi umat Islam ini pecahnya menjadi 73 aliran, itu pokok-pokoknya. Kalau dengan cabang-cabangnya mungkin ratusan. Nah, dari 73 aliran umat Islam yang ada, siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kira-kira seperti itu. Ternyata dalam perjalanan sejarah tidak semua aliran dalam Islam mengklaim atau mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak semuanya. Misalnya Khawarij ini cenderung menamakan dirinya golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah artinya golongan yang menjual. Golongan penjual yang dimaksud penjual maksudnya menjual nyawa untuk membeli surga. Karena Khawarij itu biasanya anggotanya minoritas, tapi militansinya luar biasa karenanya berani memerangi golongan mayoritas dan pasti konyol. Untuk menghibur diri, terutama bagi teman-teman mereka yang belum mati, mereka akan mengatakan kita ini menjual nyawa untuk membeli surga. Khawarij pecah menjadi 2 aliran Syiah. Syiah ini menamakan dirinya Syiah. Syiah Ali atau Syiah Ahlul Bait, pengikut dan pendukung Sayyidina Ali dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syiah. Jadi tidak mau menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah ini pokok-pokoknya sudah menjadi 20 golongan, tapi dalam jangkauannya lebih dari 300. Kemudian Mu'tazilah ini menamakan dirinya Ahlul Adli wa Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Mengapa Mu'tazilah menamakan dirinya pengikut keadilan dan tauhid? Karena menurut Mu'tazilah, orang yang tidak ikut Mu'tazilah berarti punya keyakinan Tuhan tidak adil. Mengapa dianggap punya keyakinan Tuhan tidak adil? Karena beriman kepada Allah dan Qadar. Kata Mu'tazilah, kalau beriman kepada Allah dan Qadar itu berarti meyakini Tuhan tidak adil. Perbuatan manusia yang baik dan yang buruk ketentuan Tuhan. Kalau memang semua ketentuan Tuhan, kenapa yang baik masuk surga, yang tidak baik masuk neraka? Itu Tuhan tidak adil. Jawaban kita kepada Mu'tazilah, telur ayam dan tai ayam sama-sama keluar dari ayam. Mengapa yang kita makan telurnya? Kira-kira. Kemudian pengikut tauhid menurut Mu'tazilah, orang yang tidak ikut Mu'tazilah berarti tauhidnya masih kotor dan tidak bersih. Mengapa? Yang pertama,
Karena di luar Mu'tazilah menetapkan sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani kebetulan kira-kira semua ayat sama kosor. Yang menetapkan sifat ma'ani berarti tauhidnya tidak bersih. Kemudian juga karena kelompok di luar Mu'tazilah sudah meyakini Allah sudah dilihat di surga. Itu tauhidnya tidak bersih. Nah, orang yang ikut Mu'tazilah berarti meyakini, berarti punya keyakinan Tuhan benar-benar adil karena tidak percaya kepada Allah dan Allah, dan tauhidnya benar-benar bersih karena tidak percaya kepada sifat-sifat Allah dan tidak percaya Allah kita dilihat di surga. Itu namanya ahlul adli wal tauhid. Mu'tazilah pecah menjadi dua aliran. Ini tiga aliran besar. Jadi Khawarij 20, Syiah 20, Mu'tazilah 20, berarti berapa? 60. Jadi dari 73 sudah 60 yang tidak menyebut dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Tinggal 13 yang keluar ini dakwahnya disebut saja ahlus sunnah wal jamaah karena memang tidak punya jamaah. Jamaahnya tidak ada. Yang lucu yang MTA yang di mana-mana itu tidak punya jamaah, mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Jamaahnya mana? Masa mau jamaah harus mendapatkan orang dari luar kota dari mana? Nah, kalau tidak semua aliran harus telah mengaku ahlus sunnah wal jamaah, lalu siapa yang ahlus sunnah wal jamaah? Ternyata dalam perjalanan sejarah aliran dua golongan yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama golongan mayoritas kaum muslimin, jumhur muslimin yang mengikuti mazhab Asy'ari Maturidi. Kalau di Magetan disebut dengan orang-orang dan ini golongan mayoritas di mana-mana. Yang kedua, kelompok minoritas anggota yang sedikit yang mengikuti ajaran atau paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah yang dewasa ini kita kenal dengan nama Wahabi atau Salafi. Kalau di daerah besar dikenal dengan nama SD. Jadi dua kelompok ini yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah karena kita menemukan orang berceramah menyebut ahlus sunnah wal jamaah, atau ada orang menulis buku, mengisi radio, menulis di internet ahlus sunnah wal jamaah, maka orang ini kalau bukan NU berarti Wahabi atau MTA, kalau bukan Wahabi berarti NU. Kenapa? Karena dua kelompok ini yang sama-sama muslim sebagai representasi perwakilan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, antara kelompok pertama dan kelompok kedua ini terjadi perbedaan, dan perbedaannya sangat radikal, sangat keras, berbeda 180 derajat. Banyak amalan-amalan menurut kelompok pertama ini termasuk amalan yang sunnah, yang juga mempercepat terkabulnya hajat, dapat mengantarkan ke surga. Perjalanan istighfar, tawassul, tabarruk, maulid dan lain sebagainya. Amalan seperti ini kata kelompok kedua adalah amalan yang haram. Bid'ah, syirik akbar, pelakunya masuk neraka selama-lamanya tanpa ampun. Jadi perbedaannya sangat radikal. Nah, dalam perbedaan yang radikal seperti ini pasti melahirkan yang namanya pertarungan ideologis. Al-Ghazbul Aqadi, ada pertarungan ideologis atau al-Ghazbul Fikri, pertarungan pemikiran, dan pasti terjadi konflik, terjadi benturan. Dalam sebuah pertarungan biasanya sudah pasti ada yang benar dan ada yang salah. Pertanyaannya, siapa pemenang dalam pertarungan ideologi tersebut? Dalam pertarungan ideologi antara jumhur ini Asy'ariyah Maturidiyah melawan
Ibnu Taimiyah Tawahabi ini selalu dibenarkan oleh golongan mayoritas Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa golongan kita ini selalu menjadi pemenang? Ini kalau selalu secara ilmiah ya, secara ideologis. Kalau komposisi politik kita kalah. Kalau pertarungan politik itu selalu kalah karena PKB kalah terus mulai dulu. Ke depannya kita jalan. Tapi kalau pertarungan ilmiah, insya Allah kita selalu menang. Mengapa selalu menjadi pemenang? Karena konsep-konsep akidah ajaran mazhab Asy'ariyah Maturidiyah selalu memiliki dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Quran, Sunnah maupun dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil akal, dalil-dalil rasional. Jadi dalil kita selalu kuat. Karena kita ini selalu menjadi pemenang, maka sejak dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam identik dengan mazhab Asy'ari Maturidi alias Ahlul. Karena ini kata para ulama, banyak dalam kitab Ilham Sunnah dan Al-Muqtadim, dalam kajian Al-Muqtadim, idza qulna Ahlus Sunnah wal Jamaah al-mu'arraf bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka maksudnya adalah golongan mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi mulai dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah identik dengan kita, yang satunya identik dengan Wahabi itu mereka tidak tahu disebut Wahabi. Akhirnya mereka ganti nama menjadi nama Salafi. Karena pakai nama Salafi tidak berhasil, ganti nama lagi namanya Ahlul Hadis. Walhasil mengikut ahli hadis. Karena pakai nama ahli hadis tidak berhasil, akhirnya yang di Indonesia pakai nama FTH dan lain sebagainya. Majelis Tafsir Al-Quran. Gimana menafsirkan Al-Quran? Baca Quran belum bisa. Kalau baca Quran pun salah kalau menafsirkan. Jadi cuma nama. Wahabi itu semua tidak tahu. Sama lah dengan Malik disebut Malik tidak tahu. Kalau kita disebut Syafi'iyah, tidak apa-apa. Disebut Asy'ariyah, tidak apa. Itu cuma organisasi dalam pemikiran keagamaan. Yang penting dasar-dasarnya nyambung kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tidak ada masalah. Nah, kalau ada orang yang bertanya mana dalilnya bahwa kita benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dalil ini perlu kita paham karena sekarang ini berbeda dengan dulu. Kalau kiai dulu ada orang bertanya, hukumnya dijawab, sudah selesai. Kiai, kasus putri, hukumnya seperti ini. Pak Kiai menjawab, ini hukumnya harus selesai. Tapi kalau kiai sekarang ada orang bertanya, Kiai, ini hukumnya gimana? Itu sunnah. Dan setelah maksudnya apa ada dalilnya ini? Maksudnya dalil, ya ada. Dalilnya Al-Quran apa hadis? Oh hadis sahih apa tidak sahih? Sahih Bukhari Muslim apa bukan Bukhari Muslim? Bukan ditanya itu. Jadi agama Islam ini karena pengaruh dari pola pikir orang Wahabi. Jadi pengaruh dari pola pikir orang-orang Wahabi, akhirnya orang-orang itu juga ikut-ikutan banyak dalil. Karena kalau orang awam seperti kita ya tidak perlu dalil. Pokoknya ulama menjawab harap wajib sunnah selesai tidak perlu. Karena dalil itu urusannya menjadi orang yang ilmuannya memang mencapai pokok tingkat tinggi. Jadi bukan potongan seperti kita. Cuma karena sekarang ini memang selalu adu pada dalil dan kita banyak. Karena dari kita cuma lebih tepat, lebih benar daripada kita contoh yang benar. Nah, dalil yang pertama bahwa kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita adalah golongan yang berpegang teguh dengan konsep al-jamaah.
Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi millah tatastaju ala salatin wa sab'in, tinta wa sab'una binnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah." Sesungguhnya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka dan satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan al-jamaah. Jadi hadis ini memberikan pesan kepada kita, pertama, umat Islam pecah menjadi 73 golongan. Pesan yang kedua, 72 golongan masuk neraka, satu golongan masuk surga. Pesan ketiga, satu golongan yang masuk surga itu adalah golongan al-jamaah. Pertanyaannya, apa makna jamaah dalam hadis ini? Ternyata para ulama, baik ulama kita maupun ulama Wahabi, mengartikan jamaah dalam hadis ini dengan beberapa makna. Jadi para ulama memberikan makna jamaah dalam hadis di atas dengan beberapa makna. Pertama disebut aliran al-jamaah. Yang kedua konsisten mengikuti ijma ulama. Yang ketiga memelihara kebersamaan dan kerukunan. Yang keempat merupakan golongan mayoritas kaum muslimin. Nah sekarang dari keempat makna ini kita kaji satu persatu. Dengan kajian ini dari dua golongan tadi kita akan bahas yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian secara ilmiah. Makna yang pertama, jamaah dengan makna disebut aliran al-jamaah. Para ulama antara lain Al-Imam Abdul Muzaffar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Tafsir Bid-Din beliau mengatakan wa minha ja'a fi riwayatin ukhra annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil firqatin najiyah faqala al-jama'ah. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang golongan yang selamat. Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, mereka adalah al-jamaah. Nah, kata para ulama, wahai sifatul mukhtasatun bina. Al-jamaah ini adalah identitas yang khusus bagi kita. Syairah Maturidiyah. Mengapa khusus bagi kita? Lihatna jami'al qasmi wal 'am min ahlil firaq al-mukhtalifah yusammunahu ahlus sunnah wal jamaah. Karena semua orang yang alim dan yang awam dari berbagai aliran yang berbeda-beda menamakan kita dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jika kita ditanya tentang golongan yang selamat, jawabnya adalah al-jamaah. Ternyata seluruh umat Islam menamakan golongan kita dengan nama Ahlus Sunnah wal. Berarti ini menandakan kita adalah golongan yang selamat. Ada kelompok-kelompok di luar kita tidak ada yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata para ulama, nama jamaah tidak mungkin mencakup terhadap sekte Khawarij dan Syiah karena mereka tidak memiliki konsep jamaah dan tidak menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga tidak mungkin mencakup terhadap sekte Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah, karena Mu'tazilah tidak mengakui dari ijma dan Mu'tazilah tidak menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang tidak ada yang menyebut dirinya jamaah, tidak ada. Cuma kita yang menyebut dirinya jamaah. Alhamdulillah ini yang tadi ini. Ini kopi susu yang akan tuh.
Nah, ada satu golongan menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan Wahabi. Persoalannya, apakah para ulama di luar Wahabi menganggap Wahabi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata tidak. Wahabi ini cuma ngaku, tapi kata orang bukan. Ini Wahabi menurut para ulama yang bernama Hanafi adalah bagian dari golongan Khawarij, kelompok separatis. Ini seperti diterangkan di dalam kitab Rasul Mukhtar karangan Al-Imam As-Sayyid Ibnu Abidin juz 6 halaman 13. Kemudian Wahabi menurut para ulama yang bernama Maliki juga dianggap bagian dari golongan Khawarij. Ini diterangkan di dalam Tafsir Qawi juz 3 halaman 307 yang menekankan Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama yang bermazhab Syafi'i sudah maklum, semuanya sepakat menganggap Wahabi bagian dari Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ciri-ciri Khawarij semuanya melekat kepada golongan Wahabi. Ada semua pada Wahabi, tidak ada yang ditinggalkan oleh Wahabi. Ini seperti diterangkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad dalam kitab Isbahul Alam halaman 5. Para ulama yang bermazhab Hambali, Wahabi ini ngakunya bermazhab Hambali, tapi ulama Hanafilah sendiri bersepakat Wahabi bagian dari golongan Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dikatakan oleh Imam Abdullah Al-Maghdubi An-Nawawi Al-Hambali dalam kitabnya Ar-Rahlah Al-Hidayah halaman 111. Jadi Wahabi mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persoalannya, para ulama di luar Wahabi tidak ada yang menganggap Wahabi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti pengakuan Wahabi merupakan pengakuan yang gagal. Tidak sukses. Ada orang mengaku anaknya bulan di pulang, tapi kata orang bukan anaknya, dia belum di jalan. Berarti memang tidak punya bapak. Jadi ajaran Wahabi itu tidak ada bapaknya. Kalau Ahlus Sunnah ini ada bapaknya, bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna jamaah yang pertama. Yang kedua, jamaah dengan makna mengikuti ijma ulama berdasarkan sekian banyak hadis yang mewajibkan umat Islam mengikuti ijma ulama. Antara lain hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah wa yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syadda ila an-nar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Barang siapa yang mengukirkan diri dari jamaah, maka dia mengukirkan dirinya ke neraka. Jadi hadis ini memberikan kesan Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam atas kesesatan. Mula nanti malam ya, hanya kalau dulu capek. Kemarin berangkat dari Jember, terus di mobil sampai di Magetan tadi malam jam 1. Terus mulai kemarin jalan sehat. Nanti kalau capek duduk lagi, sama-sama bisa duduk di sana. Nah, hadis ini memberikan kesan Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam atas kesesatan. Artinya bagaimana kalau umat Islam melakukan kesepakatannya dijamin tidak sesat, alias dijamin benar. Kalau kesepakatannya dijamin benar,
Maka mengikuti kesepakatan ini hukumnya wajib, karena mengikuti kesepakatan ini wajib. Yang keluar dari kesepakatan ini dijamin tersesat. Dalam teori usul fikih ini disebut dengan teori ijma'. Proses ijma' persoalannya golongan mana yang konsisten mengikuti ijma' ulama. Jelas golongan Asy'ariyah Maturidi. Ya, alias Nahdlatul Ulama. Jadi kata Imam Al-Qurtubi pada ini dalam tafsir Muhyiddin, kita ini adalah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Al-Sunnah wal Jamaah mendapat annahum yasta'diluna bil adilah syar'iyyah kitab Allah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummah wal qiyas. Jadi kita ini selalu konsisten terhadap dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Ada kelompok-kelompok di luar kita tidak ada yang konsisten dengan semuanya. Kalau kita dengan ijma', Syiah tidak mungkin konsisten dengan ijma', karena Syiah tidak mengakui. Nah, Khawarij juga tidak mengakui ijma', Mu'tazilah juga tidak mengakui. Jadi kelompok di luar kita tidak ada yang mengakui ijma'. Lalu bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka juga sering menggembar-gemborkan ajaran mereka adalah ijma'. Apakah mereka konsisten dengan ijma'? Sekarang kita lihat guru mereka, tuan guru Wahabi. Ternyata tuan guru Wahabi, Syekh Ibnu Taimiyah, tuan gurunya Wahabi ini bernama Syekh Ibnu Taimiyah. Kata Al-Imam Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi, Ibnu Taimiyah melanggar ijma' ulama dalam sekian banyak masalah, sekitar 60 masalah. Sebagian dalam bidang akidah, sebagian dalam bidang fikih alias 10. Jadi Ibnu Taimiyah pendapatnya berbeda dengan ijma' mayoritas umat Islam, sekitar 60 masalah. Salah. Misalnya Ibnu Taimiyah ini berpendapat neraka tidak kekal. Beliau dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqd Tigaran Syiah wal Qadariyah, pada bagian awal menegaskan Yahudi Sofwan pendiri aliran Yahniyah berpendapat neraka tidak kekal. Oleh karena itu, oleh sebab itu, kafarahu jami'ul muslimin. Dia dikafirkan oleh seluruh umat Islam. Kenapa? Karena pendapat neraka tidak kekal adalah pendapat kafir. Ternyata di bagian neraka kitab yang sama. Kitab ini kalau cetakan baru sepanjang 10 jilid. Kalau cetakan lama 4 juz. Di bagian belakang kitab yang sama, dia berkata sebenarnya pendapat yang kuat, pendapat yang kafir itu, yang mengatakan neraka tidak kekal. Kata dia. Juga pendapat dia juga pernah berpendapat dalam beberapa kitabnya, alam tidak ada permulaannya. Alam itu qadim. Dan ini berbeda dengan ijma' seluruh agama. Yahudi, Kristen, Islam semuanya sepakat alam itu ada permulaannya. Karena yang awal secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada permulaannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya. Nah, karena gurunya Wahabi melanggar ijma' dalam 60 masalah, maka bagaimana nasib murid-muridnya? Biasanya murid itu tidak lebih soleh daripada gurunya yang banyak menghinakan. Karena gurunya melanggar 60 kali, maka murid-muridnya dulu Wahabi berbeda dengan kita dalam 150 masalah. Jadi mulai kemarin ini apabila 150 masalah yang diterangkan satu tahun sudah berapa masalah mulai kemarin? Baru 10 masalah. Sisanya nanti akhirnya center BDU masalah.
yang menyelesaikan. Karena kalau disampaikan semua, tidak cukup 2 hari, 16, 15, 16, tapi 15 ditambah 16 hari. Kita ini, kalau ini terangkan semua 12 hari. Kalau cuma 2 hari, ya cuma dasar-dasarnya. Nah, kemudian makna ketiga, jamaah dengan makna memelihara kebersamaan. Jadi kata jamaah mengacu pada arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Artinya perbedaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, memfitnahkan dan memfasikkan. Walaupun perbedaan tidak menimbulkan perpecahan. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran ada ayat Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi kelompok-kelompok yang berbeda dengan banyak orang. Lasta minhum fi syai'. Kamu Muhammad bukan bagian sedikit pun dari kelompok mereka. Jadi orang yang suka memecah belah umat Islam, siapa yang suka memecah belah umat Islam di Islam adalah Wahabi, dan mereka membentuk kelompok-kelompok yang berbeda dengan mayoritas umat Islam. Kata Al-Quran, lasta minhum fi syai', Muhammad, kamu bukan bagian dari mereka sedikit. Karenanya kata para ulama, ayat ini menegaskan umat Islam wajib menjaga kebersamaan. Kebersamaan ini mana jamaah yang ketiga. Pertanyaannya, golongan mana yang konsisten dengan kebersamaan ini? Jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Mansur Abdul Qahir Al-Sabiti Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bainal Khilaf, beliau mengatakan al-faslul hal fi bayan ismatillahi ahlus sunnah an takfir ba'dihim ba'dha. Ahlus sunnah la yakfiru ba'dhum ba'dha wa laysa bainahum khilaf yujibu at-tabarruj wa at-takfir fa hum ila ahlul jamaah. Jadi bab 5 tentang penjagaan Allah terhadap ahlus sunnah dari saling mengkafirkan antar sesama. Ahlus sunnah tidak saling mengkafirkan antar sesama. Di antara mereka tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan yang membawa pada kerusakan hubungan dan pengkafiran antar sesama. Ini bukti kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ada kelompok-kelompok di luar kita tidak ada yang konsisten menjaga kebersamaan. Misalnya dari kata Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, walaysa fariqun min firaqil mukhadibin illa fihim takfiru ba'dihim li ba'd wa tadalli ba'dihim li ba'd. Dan tidak ada satupun golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali di antara mereka saling kafir mengkafirkan dan memutus hubungan. Syiah pecah menjadi 300 aliran lebih, satu sama lain kafir mengkafirkan. Dia sama-sama Syiah Imaniyahnya antara Syiah Akhbari dengan Syiah Usuli itu kafir mengkafirkan. Belum lagi Syiah Imamiyah dengan Syiah Ibhaniyah di Syria. Belum lagi Syiah Ismailiyah dengan Syiah Zaidiyah di Yaman. Mereka semuanya saling kafir mengkafirkan. Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan, satu dan yang lain kafir mengkafirkan. Ada bapak mengkafirkan anaknya, anak mengkafirkan bapaknya, padahal sama-sama Mu'tazilah, yaitu Imam Abu Ali Al-Jubbari, pendiri aliran Jubbaiyah, saling mengkafirkan dengan putranya sendiri Al-Imam Abu Hashim Al-Jubbari, pendiri aliran Bahsyariyah, sama-sama Mu'tazilahnya. Khawarij pecah menjadi 20 aliran, satu dan yang lain kafir mengkafirkan. Nah, pertanyaannya,
bagaimana dengan Wahabi? Apakah Wahabi ini memiliki konsep kebersamaan? Ternyata konsepnya sama dengan kita. Karena Wahabi, jamaah ini juga memiliki makna kebersamaan. Tidak boleh berpecah belah bersama akhwajanya. Ini ditegaskan oleh tuan guru mereka, Syekh Ibnu Taimiyah, dalam kitab Al-Istiqamah halaman 42, beliau mengatakan wal bid'ah maqrunatun bil furqah kama anna sunnah maqrunatun bil jamaah wa yuqal ahlus sunnah wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Bid'ah selalu identik dengan perbedaan, sebagaimana sunnah identik dengan kebersamaan. Sehingga dikatakan ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana hal yang dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Artinya bagaimana tanda-tanda ahli bid'ah dengan bersama kelompoknya sendiri akan saling sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, kalau perlu kafir. Tanda-tanda ahlus sunnah dengan temannya sendiri tidak saling sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, apalagi kafir mengkafirkan. Ini menurut beliau Syekh Taimiyah. Konsep ini juga diakui oleh ulama Wahabi sekarang. Konsep boleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang rambutnya putih semua. Beliau punya kitab berjudul Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tebalnya 2 jilid. Saya punya kitab ini. Dalam kitab ini halaman 1 halaman 52 beliau mengatakan kita temukan ahli bid'ah saling berpecah belah, sedangkan ahlus sunnah wal jamaah bersepakat pada kebenaran meskipun terjadi perbedaan tapi tidak sampai saling menyesatkan. Jadi kata beliau, tanda-tanda ahlus sunnah boleh berbeda tapi tidak boleh saling sesat menyesatkan. Kalau saling sesat menyesatkan berarti dia pertanda ahli bid'ah. Pertanyaannya, apakah konsep ini benar-benar dipegang teguh oleh Wahabi? Ternyata tidak. Kenapa? Ini adalah testimoni ulama Wahabi tentang perpecahan di internal Wahabi. Ada ulama mereka yang tinggal di Madinah, Profesor Dr. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Akbar Al-Ghazali. Beliau menulis kitab berjudul Rizqul Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah pada halaman 49. Beliau mengatakan sesama Wahabi telah terjadi perpecahan, perselisihan, saling bid'ah membid'ahkan, tidak bersekutu sama dan berhubungan. Ini bukti kalau Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tahun 2009 jadi diberitukan oleh Lajnah Ta'lim Nasional PBNU Jawa Timur menulis buku akhwajah. Lalu saya menulis buku berjudul Mazhab Asy'ari Benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah buku ini diterbitkan, buku ini dibeli seorang ulama Wahabi di Jember kelahiran pada Sumatera Barat, alumni Madinah Al-Munawwarah, Universitas Islam Madinah. Setelah membaca buku saya, doktor ini menyampaikan kuliah di hadapan mahasiswa sekolah tinggi agama Islam negeri di Jember di Fakultas Dakwah. Beliau mengatakan Ustaz terus membohong dan menebar fitnah. Mengapa? Karena dalam buku ini beliau membedakan sesama Wahabi telah terjadi perpecahan, saling fitnah membid'ahkan, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Ini fitnah, ini bohong dan tidak benar. Karena Wahabi ahlus sunnah wal jamaah. Karena mahasiswanya juga mahasiswa saya dan pernah belajar kita agak lama di rumah saya, langsung telepon, Ustaz, buku saya sama dokter Fulan dianggap fitnah dan bohong. Lalu yang mana? Buku Mazhab Asy'ari. Yang mana yang dikatakan bohong? Ini yang mengatakan sesama Wahabi
saling sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, saling mengkafirkan, lalu dia itu bid'ah. Saya tanya, itu kan ada datanya. Kamu tidak menyampaikan data-data itu. Dan kamu kan sudah saya ajari segala berbeda pada dua hati. Mahasiswa tadi menjawab, tidak berani Ustaz, karena saya mahasiswanya bertambah kemudian tidak lulus. Akhirnya ya sudah, kalau kamu tidak tidak apa, nanti dia tahu sendiri. 2 hari kemudian, saya menganggap saya keluar dari ruang kuliah, mahasiswa tadi menunggu saya di luar. Ada apa? Ustaz, kami dapat hadiah beberapa kitab dari Dr. Fulan. Ada berapa? 12. Mana? Akhirnya kitab itu ada 12 macam, saya bawa ke rumah. Setelah saya baca, ternyata salah satunya kitab ini. Rizqon Al-Mutan. Setelah saya baca, ternyata dari awal sampai akhir isinya menggegerkan sesama Wahabi, saling bid'ah membid'ahkan, bermusuhan, sesat menyesatkan. Sama dengan buku saya. Akhirnya saya berpikir, ini kemarin Ustaz mengatakan buku saya bohong. Ternyata hari ini menyebarkan kitab karena buku beliau sendiri isinya persis dengan apa yang saya tulis. Akhirnya saya merasakan orang itu kalau merasa menang, selama musuhnya belum tahu dia tanya belum puas. Belum malam hatinya, karena belum malam saya tanya sama anak tadi, coba carikan dokter hati dokter Fulan. Setelah saya dapatkan dokter hati ini saya kirimkan ke poin satunya, kamu simpan nomor ini, kalau ada yang tidak masuk, kamu tuliskan ini. Tidak tulis, tidak hanya itu. Allahu Akbar. Syekh Abdul Nasir bin Ahmad Al-Akbar Al-Badar dalam kitab Rizqon Al-Sunnah halaman sekian dan sekian membedakan sesama Wahabi telah terjadi perpecahan, permusuhan, saling bid'ah membid'ahkan. Tidak tersebut salah, saling bermusuhan. Kalau begitu, Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah, tetapi ahli bid'ah yang besar. Oleh karena itu, kalau ada yang selamat nanti di akhirat, mulai sekarang tinggalkan Wahabi. Ikuti nahdlatul ulama Allah. Saya katakan begitu. Apa jawaban dia? Ternyata jawaban dia tidak ilmiah, tidak sama dengan kita bukunya kata dia Anda lupa bahwa bersama dia itu juga banyak terjadi permusuhan. Memang dia itu banyak yang permusuhan, tapi permusuhan yang beda. Kalau ulama Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Wahabi, kalau permusuhan biasanya saling bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Mengapa? Karena permusuhannya dilatar belakangi oleh perbedaan akidah, perbedaan ideologi, perbedaan agama. Kalau itu walaupun bermusuhan, biasanya tidak saling sesat menyesatkan, tidak bid'ah. Karena latar belakangnya bukan perbedaan pendapat, tetapi karena pendapat. Jadi ada perbedaan fungsi ya, bukan perbedaan hanya fungsi, tapi fungsinya yang beda. Nah ini bukti bahwa kita benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini ulama Wahabi dari Jordannya Syekh Al-Albani, rekan-rekan Syekh Ismail Al-Ansari, ulama Wahabi dari Saudi Arabia, dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Al-Dhaifah wal Mawdu'ah. Di Indonesia, perpecahan Wahabi saling sedang menyesatkan, kafir mengkafirkan, ditulis oleh beberapa penulis Wahabi. Antara lain, tangganya orang Pakistan yang dari dulu, Ustaz Abu Muhammad Faisal, yang menulis buku banyak oleh
Kami di sana ada 5 buku. Model buku-buku seperti ini. Tetapi Wahabi, kami tetap menyesatkan bedaan membid'ahkan kafir mujahidah. Jadi jangan heran kalau orang itu dibid'ahkan, disesatkan oleh Wahabi. Kalau menurut diri bahkan kadang gurunya juga disesatkan sama mereka. Apalagi kita, mereka itu tidak meroyal, membagi-bagi politik bid'ah syirik sangat royal sekali. Kalau kita ada hati-hati tulis mengeluarkan politik seperti itu kan ini. Makna yang keempat, jamaah dengan makna golongan mayoritas. Kata ulama wal jamaah rumus sawadul akbar. Al jamaah adalah mayoritas terbesar kaum muslimin. Mengapa jamaah ini kita artikan golongan terbesar? Yang pertama karena secara bahasa jamaah itu maknanya ada umur di syai'in wa kasratuhu. Sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Berarti semakin banyak anggotanya, jamaahnya semakin mantap. Semakin menunjukkan benar-benar jamaah yang pertama. Yang kedua, mengapa jamaah ini bermakna golongan mayoritas? Karena terdapat sekian banyak dalil hadis di mana dalam hadis-hadis tersebut umat Islam diharuskan mengikuti golongan mayoritas. Antara lain hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati wa tajtanihum ala dhalalah, wa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawa'i al-ahwal." Sesungguhnya umatmu tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, ikuti golongan mayoritas. Pertanyaannya, siapa golongan mayoritas di mereka? Di Jawa Timur di Yogyakarta di Balikpapan, mulai dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah mayoritas kita ini mayoritas. Kalau memang kita ini mayoritas, mengapa sejak daerah Jawa Barat banyak kita temukan kelas-kelas MDA, kelas-kelas MDI, ada kelas waliyah dan lain-lain. Mereka itu sebenarnya golongan minoritas, cuma rajin bikin itu cuma sebabnya saja di mana-mana. Kadang yang ikut cuma yang bikin pulang itu. Coba NU bikin pulang semua. Kita ini jangan pulang. Kadang kalau MPC tidak punya. Jadi kita ini mayoritas. Nah, ketika kita menyampaikan ayat ini, dalil ini, Wahabi biasanya mengelak, menjawab dengan hadis ulama, bahwa kami ini golongan golongan terbaik. Mengapa ada hadis bahwa Islam ghaliban wa sayaqudu ghaliban kama bada fawqal qurban. Islam itu lahir sedikit, lalu nanti di akhir zaman sedikit lagi, maka beruntuklah kelompok yang sedikit. Mereka, kalau begitu, kamu bodoh mengenai hadis ini. Yang bilang Islam itu sedikit, dulu itu Islam munculnya di Mekah. Pertama Rasulullah, lalu setelah itu 3 orang. Katanya dalam kitab-kitab tarikh, awalun nasi Islaman minal rijal Abu Bakar wa minal nisa Khadijah wa minal rijal Ali bin Abi Thalib. Itu sedikit namanya.
di akhir zaman juga seperti itu. Tapi Wahabi kita menganggap kita Muslim, makanya sedikit. Yang kau juga banyak. Yang pertamanya kedua, sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan sedikit di sini adalah maksudnya adalah as-sulaha wal auliya, orang-orang soleh dan para wali dalam tiap kurun waktu memang sedikit dibandingkan dengan umat Islam yang biasa-biasa. Itu makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, sedikit itu di dalam hadis konotasinya ada dua. Yang pertama ada ghaib, yang kedua ada syar. Man syadza bila siapa yang mengukirkan diri dari jamaah berarti menyemplungkan dirinya ke neraka. Wahabi itu menurut kita bukan termasuk sedikit yang ghaib, tetapi sedikit yang syar. Yang apa? Yang syar. Syar itu artinya ngelecer. Ngelecer itu artinya yang beda dengan mayoritas orang. Jadi beda. Itu syar namanya. Yang keempat, kalau ukuran benar kita itu sedikit, yang sedikit bukan cuma Wahabi, Ahmadiyah sedikit, LDI sedikit, Wahidiyah sedikit. Yang sedikit itu bahannya, kalau ukurannya sedikit. LDA sedikit. Itu apa sedikitnya ngumpul dengan mereka yang sedikit-sedikit. Jadi ini makna jamaah yang keempat, yaitu golongan mayoritas. Ini bukti bahwa kita benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini waktu sudah siap, padahal baru satu dalil. Dalil kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan satu dua bukannya. Ini dalam sunnah ini ada 4 dalil. Ini baru satu dalil. Kalau satu dalil 1 jam, berarti kalau 4 dalil berapa jam? Cukup ya, 1 dalil saja ya. Apa menit ya? Apa cukup? Apa belum? Yang penting kalian jangan ngantuk, boleh? Kalau masuk yang tidurlah, yang tidur di sini dapat pahala. Karena ini harus zikir. Orang hadir ke majelis zikir itu, walaupun langsung tidur dapat pahala, tapi tidak dapat tidur. Dalil yang kedua, kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mayoritas umat Islam ya. Mengapa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita ini golongan yang selalu berusaha mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat. Dasarnya ada riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah selalu bersabda, وَتَخْتَلِفُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali 1 golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya, siapa 1 golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah golongan yang mengikuti ajaranmu dan ajaran sahabatku. Dari di sini ada usaha dari hadis ini, golongan yang selamat adalah golongan yang selalu mengikuti ajaran Kanjeng Nabi dan ajaran para sahabat. Pertanyaannya, golongan mana yang konsisten dengan ajaran Nabi dan sahabat? Jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah.
di mana di dalam kitab Ishaq Salah Al-Mustaqim Syarah Ihya Ulumuddin, Imam Az-Zabiri berkata, hendaknya diketahui bahwa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak membuat pendapat baru dan tidak menciptakan mazhab baru dalam Islam. Mereka hanya menetapkan pendapat-pendapat ulama salaf membela ajaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah berdebat dengan kalangan ahli bid'ah dan sesat sampai mereka takluk dan melarikan diri. Jadi ulama-ulama kita itu kalau berdebat musuhnya kabur, lari. Karena biasanya kalau diajak ketemuan sama orang-orang itu biasanya kita ini oleh mereka diajak sarjana ukuran karena sering berukuran, tapi mereka menurut kita adalah markas alias sarjana kaburan. Jadi takut. Nah, bagaimana dengan kelompok-kelompok di luar kita? Apakah konsisten dengan ajaran Nabi dan Sahabat? Tidak ada yang konsisten. Syiah itu tidak mungkin dikatakan konsisten dengan ajaran Nabi, karena Syiah tidak mau pada hadis-hadis Nabi. Syiah tidak mungkin konsisten dengan ajaran para sahabat, karena Syiah jangankan ajarannya, semua sahabat oleh Syiah dikafirkan. Tidak ada yang tidak kafir menurut Syiah. Mu'tazilah menolak hadis-hadis yang tidak sejalan dengan akal mereka. Mu'tazilah juga menganggap para sahabat Nabi seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Aisyah dan lain-lain yang terlibat dalam perang Jamal dan Siffin, orang-orang kafir yang akan masuk neraka. Kalau Sayyidina Ali masuk neraka, kita masuk ke mana ya? Itu apa ya? Awalnya itu juga menolak hadis-hadis Nabi dan mengkafirkan para sahabat yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah mereka konsisten dengan ajaran Nabi? Ternyata tidak. Mengapa? Ajaran pokok Wahabi itu satu, yaitu mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Seluruh umat Islam di luar kelompoknya adalah kafir, lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu kata mereka. Ini buktinya ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Wahabi, Saudi Arabia, dalam kitabnya Al-Majmu'ul Muhit Al-Mumtaz, beliau mengatakan mayoritas umat Islam kembali ke agama jahiliyah. Mayoritas umat Islam kembali ke agama jahiliyah. Jahiliyah itu kafir atau apa? Kafir. Berarti mayoritas umat Islam adalah kafir. Dan dirumus dalam berbagai macam ilmu tidak seperti makna kalimat tauhid. Ini kata Mufti Izat. Ada muridnya dia Ahmad bin Muhammad Tashmil dalam kitabnya Risalah Hamd Tauhid, dia mengatakan Ahidul Ghali ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab akbar tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi min al-muslimin al-kathir was-sarun bil anbiya was-salihin. Ahidul Ghali sungguh mengherankan dan sungguh aneh. Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertahun-tahun. Abu Jahal dan Abu Lahab kafir atau muslim? Kafir. Ternyata kata kita Abu Jahal itu tauhidnya dan imannya lebih mantap daripada umat Islam di tanah air. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan
memberikan jaminan mayoritas umat Islam tidak akan syirik. Dalam Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim, ada hadis berbunyi, "Inni lam akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di, walakinni akhsha 'alaikum dunya an tanafassu fiha wa taqtalimu fatahliku kama halaka man kana qablakum." Sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan syirik sesudahku, tapi aku khawatir kalian akan merebutan dunia dan saling membunuh karenanya. Jadi nanti tidak khawatir mayoritas umat Islam akan syirik. Berarti ada jaminan mayoritas umat Islam tidak akan syirik. Dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi juga bersabda dalam hadis lain, "Sa'awwaqti Allah yakwa ummati jumlatan ma'aqaliyah." Aku telah berdoa kepada Allah agar umatku tidak kafir secara kolektif, secara massal, secara bareng-bareng. Doa ini ternyata dikabulkan oleh Allah. Artinya bahwa mayoritas umat Islam tidak akan kafir. Ini telah mendapat barokah dari doa Kanjeng Nabi. Tapi kata dia mayoritas umat Islam telah kafir. Berarti kalau begitu ajaran MTA berbeda dengan ajaran Rasulullah. Yang kedua, apakah ajaran Wahabi mengikuti ajaran para sahabat? Jadi lihat, yang cocok diikuti, yang tidak cocok bukan hanya tidak diikuti, bahkan sahabatnya juga disyirik-syirikkan. Ini ada mufti Wahabi dari Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dalam komentar terhadap Fathul Bari menyatakan seorang sahabat Bilal bin Al-Harits Al-Muzani, kata beliau, karena beristighfar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, istaghfirhum ma innahum halak." Beliau pada ketika diklik datang ke makam Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, mintakan hujan bagi umatmu karena mereka sekarang sedang dilanda kelaparan." Kata Ibn Al-Nama fa'al hadzal rajul munkarun wa mubtilun ila syirki. Istighatsah yang dilakukan oleh laki-laki saat ini adalah munkar dan menjerumuskan pada kesyirikan. Jadi sahabat oleh Wahabi disyirikan, termasuk sahabat yang disyirikan Wahabi antara lain adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena menunjukkan umat Islam bertabaruk dengan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang dikafirkan yang disyirikan oleh Wahabi adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu karena beliau lagi bertabaruk pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Umar dalam Bukhari, kata beliau, "Inna Abdullah rajulun saleh." Sesungguhnya Abdullah bin Umar seorang laki-laki yang saleh. Tapi kata Wahabi, sahabat Abdullah laki-laki yang musyrik. Berarti ajaran Wahabi berbeda dengan ajaran sahabat. Sahabat ini bukti Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita para sahabat beristilah, kita beristilah. Para sahabat bertawassul, kita tawassul. Para sahabat bertawadhu, kita bertawadhu. Para sahabat memuji-muji Nabi kita mengucapkan maulid, memuji-muji Nabi. Semua amalan kita ini sebagai besar ada sempurna dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran para sahabat. Nah ini baru dua dalil yang bisa kita sampaikan karena moderator mulai tadi sudah waktunya dan tidak ada pada moderator karena waktunya lebih dari target dan ini sampai nanti memang waktu saya. Waktu saya yang bicara di sini, tapi tidak apa-apa. Mungkin setelah ini nanti kan ada sesi lagi tentang cara berdebat dengan Wahabi. Sambian tentang cara berdebat dengan Wahabi, selain keterangan nanti, sambian bisa menyaksikan debat saya dengan Wahabi
2 bulan yang lalu misalkan, atau memang saya beberapa tahun yang lalu, atau catatan debat saya, di website saya islam.com, atau di Facebook saya, atau juga di buku saya, buku pintar berdebat dengan Wahabi. Tapi nanti kita akan membicarakan cara berdebat dengan Wahabi. Dan Wahabi kalau sampai dengar cara ini, sama-sama ke belakang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, waktu dikembalikan kepada saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.